Shalom, Jemaat Damai. Kita berjumpa lagi di bulan misi ini. Dalam perjumpaan ini kita akan membahas satu tema yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 yang diberikan kepada saya, yaitu pada ayat 47 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus untuk membaca perikop dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pertolongan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami bisa bersama-sama menikmati persekutuan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersekutu, sekalipun itu di rumah kami masing-masing. Adalah Roh Kudus Allah memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan memberikan kami pengertian, pemahaman, dan hikmat pada bagian firman Tuhan. Dan Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk berkata-kata dalam kebenaran-Mu oleh pimpinan Roh Kudus, menjabarkan pengajaran ini sehingga kami semua bisa diberkati oleh kasih dan anugerah Tuhan. Semuanya semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan Bapak Ibu sekalian kebenaran firman Tuhan sambil Bapak Ibu sekalian bisa menyimak pada Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saya mencoba menggarisbawahi bagian-bagian yang saya anggap penting. Di sini ada dalam ayat 41 dikatakan menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Lalu ada jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42 bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan yang berikutnya ada aktivitas berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua.
dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Lalu berikutnya, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di ayat 45, 46, bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, sekali lagi diulangi. Jadi ada aktivitas yang baik, ada kerelaan hati untuk memberi, membagi-bagikan harta yang sudah mereka jual. Dan berujung di ayat 47, mereka memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, bagi yang ini ada kata mereka disukai semua orang. Kalau khotbah sebelumnya disampaikan bahwa ada heran, gitu ya. Mengapa mereka bisa heran kepada apa yang Yesus lakukan? Nah, di bagian ini, bagaimana sih caranya mereka menyukai orang-orang percaya? Dan tentunya dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana mereka menyukai komunitas orang-orang percaya. Ya, hal ini memang tidaklah mudah, karena banyak orang menyukai kita karena ada hal yang dalam diri kita yang dibutuhkan. Nah, memang dalam konteks ini tentu juga ada kebutuhan orang berkumpul untuk bersekutu. Tetapi saya mau perlu tegaskan di sini bahwa apa yang dilakukan jemaat yang pertama ini adalah semua kekuatan dan apapun yang terjadi ini harus kita garis bawahi. Ini adalah karya Roh Kudus yang telah bekerja di dalam hati mereka. Banyak aktivitas-aktivitas di dalam firman Tuhan ini akan menjadi sulit dilakukan untuk saat sekarang. Contoh, menjual harta dan membagi-bagikan miliknya sesuai dengan keperluan masing-masing di ayat 45. Berkumpul setiap hari. Ini semua pekerjaan Allah. Ya. Ketika Roh Kudus itu turun atas sebuah komunitas, maka hal ini sangat bisa dipastikan bisa terjadi. Ya, dan ini juga terjadi pada beberapa gereja di belahan dunia yang lain. Jika itu terjadi, mereka itu betul-betul haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kebangunan rohani. Nah, menarik di ayatnya yang 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini perlu kita garis bawahi bahwa kata ketakutan ini di sini adalah bisa juga dikatakan takjub, keheranan melihat apa yang dilakukan rasul-rasul untuk mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dengan demikian, bahwa bagaimana mereka menyukai orang-orang percaya, itu salah satunya tidak bisa dipungkiri kalau ada tanda-tanda mujizat. Ya, yang pertama adalah karena ada tanda-tanda mujizat. Namun menariknya, biasanya kalau kita dapat mujizat, itu kita punya motivasi untuk cari mujizat. Tapi kalau di sini mereka dapat mujizat atau melihat mujizat, mereka menjadi percaya, menjadi masuk komunitas mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi tidak masalah sih ketika awalnya motivasi seseorang itu masuk dalam komunitas orang percaya itu punya keinginan untuk menerima mujizat. Tapi setelah itu mereka mendapatkan pengajaran rasul-rasul. Nah, di situ motivasi mereka itu
akan mulai berubah ya. Akan mulai berubah karena mendengarkan kebenaran demi kebenaran. Lalu kemudian berikutnya yang menarik adalah di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, tetap bersatu. Percaya tetap bersatu. Oh, jadi kalau begitu banyak orang juga percaya tapi berikutnya tidak bersatu. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi mereka tetap bersatu. Nah, dengan demikian, kunci yang kedua supaya kita bisa disukai semua orang adalah Anda harus percaya kepada Allah, dan kesatuan itu ada di dalam komunitas kita. Komunitas orang percaya, atau dalam hal ini gereja atau persekutuan, kita tetap bersatu. Tidak boleh ada hal-hal lain, kepentingan-kepentingan pribadi yang membuat persatuan itu akhirnya tercerai-beraikan seperti itu. Menjadi percaya tetap bersatu. Saya juga mau menggarisbawahi bahwa mereka menerima perkataan itu. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Perkataan siapa? Perkataan, pengajaran rasul-rasul. Sehingga mereka percaya dan tetap bersatu. Ya, ini bagian yang penting juga. Karena apa yang diajarkan itu akan menjadi doktrin atau dogma. Dan itu harus dipercayai karena itu adalah kebenaran. Tetapi yang perlu dijaga, jangan sampai karena banyak orang yang sudah tahu menahu tentang pengajaran, itu bisa membuat pemecah belah gitu ya. Jadi ada gitu ya, lepas kongsi dan sebagainya karena mereka tidak bersatu. Jadi tidak bersatu juga dalam hal pengajaran begitu ya, pengajaran. Nah, seperti itu. Jadi percaya tetap bersatu. Ada bagian firman Tuhan yang untuk saya yakin bahwa itu adalah kebenaran yang hakiki, yaitu bahwa di dalam Yohanes dikatakan, di Yohanes pasal 6 ya, ini perkataan Yesus ya, seperti itu ya. Dia katakan bahwa apa yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya perkataan-perkataan Yesus itu harus kita percayai, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63 ya. 63 ya, 63 sampai dengan 65. Saya akan membacakan 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu. Ya, jadi kita juga harus melihat di bagian itu. Di bagian sebelumnya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan selanjutnya dikatakan bahwa itulah yang memberikan hidup. Jadi pengajaran-pengajaran yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang tentunya berdasarkan firman Tuhan, itu adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita tidak percaya dengan kebenaran itu, berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Tapi tidak cukup percaya, tetapi harus bersatu. Di dalam Mazmur sebagai pembacaan yang kedua, di Mazmur 133 dikatakan seperti ini, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher
jubahnya seperti embung gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kita kembali lagi melihat kepada kisah para rasul. Ya, ini pentingnya ya, kita percaya kepada perkataan-perkataan Yesus, ya, walaupun itu disampaikan melalui pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Dan kita perlu bersatu, karena bersatu itu berarti ada sumber berkat, hikmat, pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tentunya apa yang diperlihatkan di sini mungkin agak sulit kita lakukan saat ini. Mungkin, mengapa mungkin? Karena apa yang dilakukan ini semua adalah Roh Kudus. Bukan berarti saya mengatakan bahwa di dalam diri kita tidak ada Roh Kudus, ya. Ada Roh Kudus. Namun kita mencoba membawa ini, mengimplementasikannya dalam hidup kita secara pribadi dan komunitas, ya, bahwa di situ supaya apa yang terjadi kalau kita mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan ini, maka orang-orang yang memandangi kita dan menyukai kita bukanlah karena kebaikan kita, tetapi semata-mata oleh Roh Kudus Allah itu. Sebab tadi itu perkataan-perkataan yang Ku berikan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita memperbincangkan di dalam komunitas kita adalah firman Tuhan, pribadi Tuhan, itu akan ada kehidupan di dalamnya. Tapi kalau sebaliknya, yang kita ceritakan adalah cerai-berai, ketidaksatuan, ketidaksehatian, dan segala hal yang memecah belah sebuah komunitas orang percaya, maka itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, tentu juga bahwasanya yang perlu kita bawa adalah kabar baik kepada semua orang, kabar baik kepada semua orang. Mari kita melihat di sini, ya, di ayatnya 46, ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, saya katakan tadi bahwa kita perlu mengimplikasikan atau mengimplementasikan secara pribadi kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Nah, di sini ada banyak cara-cara yang kita perlu lakukan, ya. Tadi itu sudah kita pelajari. Yang bagian kedua adalah percaya dan bersatu, ya. Percaya tetap bersatu, ya. Bagian yang kedua. Yang ketiga adalah bertekun dengan sehati, berkumpul, ya. Berkumpul. Dan kemudian juga bisa dikatakan ada petunjuk bergilir dan juga dengan tulus hati dan gembira. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah persekutuan orang percaya, kita harus dengan rela hati untuk berbagi dengan tulus, berkumpul di satu tempat dengan gembira dan sukacita, dan tidak ada rasa beban, gitu, ya. Saya coba saya berikan contoh yang mana itu tulus. Ketika misalnya Anda nanti jadi tuan rumah, ya, untuk persekutuan, ya, untuk persekutuan doa, ya, ya, dengan tulus hati, tidak menjadikan waduh beban lagi, saya harus persiapkan ini, saya harus persiapkan itu. Tidak perlu Anda berbeban, tapi menerima sukacita karena kita sudah mau menerima teman-teman untuk bersekutu bersama-sama di rumah kita. Mungkin kita tidak bisa berbagi-bagi ini, ya, harta dan sebagainya gitu, tetapi itu yang kita bisa implementasikan. Spirit yang ada dalam kisah para rasul ini kita bisa bawa di dalam pribadi kita, dalam komunitas kita. Sebagai contoh, ketika misalnya ini bukan memang kita punya inisiatif yang Tuhan taruh di hati kita, ya, Allah yang menaruh di hati kita untuk berinisiatif, ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya. Lalu selanjutnya kita membentuk sebuah komunitas yang lebih kecil daripada gereja, dan di situ kita berdoa, di situ kita bertumbuh, dan setiap
minggu mungkin kita bergilir satu dengan yang lain. Walaupun pada masa pandemi ini dibatasi, kita bisa bersekutu lewat Zoom gitu kan, Google Meeting dan sebagainya. Sehingga kita semakin bertumbuh dan ya di situ kita bisa sharing penelang Alkitab, kita bisa sharing tentang pergumulan-pergumulan kita seperti itu. Dan itu kita lakukan. Nah, di sini ada kata memecahkan roti. Ini sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan itu dorongan dari situ. Jadi bagaimana kita memecahkan roti juga bisa kita lakukan. Kita memecahkan roti dimanapun kita bersekutu bisa memecahkan roti. Kalau itu ada hamba Tuhan di situ yang bisa membimbing kita untuk memecahkan roti begitu. Tetapi di sini memecahkan roti itu memberikan kita pengertian bahwa kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena Yesus sudah memberikan berkat rohani itu kepada kita. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal ini dengan kebenaran, kabar baik, mementori, membimbing, menasihati dalam sebuah komunitas. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita juga disukai semua orang? Nah, ini mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang bisa saya katakan bukan yang dibuat-buat, bukan sebuah kesengajaan. Saya mau berderma, saya mau berbuat baik supaya orang lihat. Nah, itu semua sesuatu yang disengaja. Tetapi ini adalah sesuatu dorongan dari Roh Kudus sehingga orang melihat bahwa wow, ada kemuliaan Tuhan terpancar dari orang ini. Karena gerakan ini yang terjadi dalam jemaat pertama ini adalah gerakan Roh Allah yang menggerakkan mereka untuk bersekutu. Bukanlah desain manusia, tetapi Roh Allah yang bekerja. Sehingga bisa dikatakan bahwa akibat daripada itu, maka mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, ya. Dan di ayat yang terjadi yang terakhir, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagian kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita sudah melakukan semua yang ada di dalam perikop ini ayat 41 sampai 47, apakah ada sesuatu yang kita buat walaupun itu hal yang kecil ya dalam persekutuan kita? Kita tergerak untuk mementor teman. Kita tergerak untuk memberitakan kabar baik kepada teman. Itu hal yang kecil. Tapi satu kali ketiga, karena kita setia, kita tekun melakukan pekabaran kabar baik itu, Injil itu kepada orang-orang yang kita kasihi, maka kita akan melihat suatu gerakan Roh Allah yang membawa tanda-tanda heran dan mujizat, dan juga membawa sebuah perubahan. Dan perubahan itu mereka maknai bahwa sungguh orang-orang percaya memancarkan kemuliaan Allah. Maka tujuan terakhirnya adalah mereka mendengar kabar baik dan mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Saya membacakannya kembali sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita. Dan saya percaya bahwa Roh Allah bekerja di dalam hati kita untuk mendorong kita sekalian untuk tekun di dalam pengajaran dan percaya dan tetap bersatu dalam komunitas, dan juga Tuhan sehati dalam berkumpulan setiap hari di dalam iman dan roh yang hidup itu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ya Bapa, pemberitaan kabar baik ini memberikan kami damai, sejahtera, sukacita.
dan memberikan kami pengertian, pemahaman, hikmat untuk kami secara pribadi membangun hubungan kami dengan Tuhan, mulai bertekun dan bertekun di dalam pengajaran, di dalam keintiman dengan Tuhan, di dalam persekutuan. Sekalipun pada masa pandemi ini kami bisa melakukannya dengan Zoom, dengan hal-hal yang lain, dan juga memberitakan kabar baik melalui media sosial, melalui semua perlengkapan-perlengkapan yang ada, agar kabar baik itu tersebar ke seluruh orang, sehingga orang-orang tersebut yang belum percaya kepadamu, mereka bisa percaya dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus semata. Ini doa kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah karya Kristus menjadi bagian kami bersama-sama dalam menjalankan misi amanat Yesus Kristus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.